Baik, perkenalkan nama lengkap saya Merlin Tamelap, NIM 22010800132, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas tentang inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus. Misalnya, pemerintah mengumumkan akan naiknya harga bahan bakar. Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, para produsen sudah menimbun bahan bakar. Yang berikut kita akan membahas tentang penggolongan inflasi. Nah, penggolongan inflasi digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, penggolongan inflasi berdasarkan tingkatnya. Yang kedua, penggolongan inflasi berdasarkan sebab-sebabnya, yaitu seperti core inflation berdasarkan yang timbul karena kenaikan biaya inflasi terjadi jika biaya produksi naik, misalnya naiknya bahan bakar minyak. Yang ketiga yaitu penggolongan inflasi berdasarkan tempat asalnya, seperti inflasi yang timbul dari luar negeri. Penyebab timbulnya inflasi atau yang disebabkan oleh ketidakkeseimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa serta biaya produksi. Yang berikut, cara mengukur inflasi. Nah, cara mengukur inflasi rata-rata per tahun adalah dengan menghitung selisihnya dibagi dengan indeks harga konsumen terbaru yang dikalikan dengan 100. Yang berikut, dampak-dampak inflasi. Nah, dampak-dampak inflasi ini terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak negatif. Nah, dampak ini dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara. Sedangkan dampak positifnya yaitu mendorong perekonomian. Yang berikut kita akan membahas tentang peran bank sentral. Nah, peran bank sentral ini melalui kebijakan moneter bank yang jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi dengan menggunakan 3 kebijakan moneter utama. Yang pertama itu operasi pasar terbuka. Yang kedua, tingkat diskonto. Yang ketiga, syarat cadangan kas minimum. Yang berikut kita akan membahas tentang pengangguran. Nah, pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan yang sedang mencari kerja. Contohnya, pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Yang berikut, penyebab pengangguran. Nah, penyebab pengangguran ini ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang terjadi. Artinya di sini, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Akibat pengangguran, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja dan upaya rendah, minat investasi dan pembentukan modal rendah menjadi sumber utama kemiskinan. Nah, penyebab pengangguran yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesepakatan kerja. Contohnya dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Yang kedua,
masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Seperti ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerja. Contohnya, seperti pelamar harus lulus minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Seperti kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan mesin sehingga kesempatan yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin yang menggantikan manusia dan membuat pekerjaan lebih dan mudah. Yang berikut kita akan membahas tentang jenis dan macam pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, pengangguran musiman. Nah, pengangguran ini terjadi penggantian maupun perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis. Nah, pengangguran ini terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga itu pengangguran deflasioner. Nah, pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat, pengangguran voluntari. Nah, pengangguran ini terjadi karena orang tersebut lebih memilih tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kelima itu pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi di suatu negara. Yang berikut kita akan membahas tentang pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Nah, pengalaman pengangguran yang terjadi berdasarkan lama waktu ini, yang pertama itu seperti pengangguran terbuka. Yang kedua, setengah pengangguran. Yang ketiga itu pengangguran terselubung. Berikut kita akan membahas tentang akibat pengangguran. Nah, akibat pengangguran ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu akibat bagi perekonomian manusia, yang kedua bagi masyarakat. Nah, bagi perekonomian Indonesia, penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, dan yang berikut meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat yaitu menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Dan yang berikut menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tingkat kriminalis. Sekian hasil presentasi dan terima kasih.